Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Cantika Putri. Di sini saya akan membahas IP address dan subnetting. Oke, yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua IP public dan IP private, classful and classless, kasus subnetting, konsep block subnet, dan yang terakhir ada konsep switch dan router. Oke, yang pertama kita akan bahas pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat yang lain, baik menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP. Untuk sekarang, IP dibagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4 sendiri terbentuk menjadi 4 octave, yang setiap octave-nya itu terdiri dari 8 bit. Jika dijumlahkan menjadi 32 bit, angka untuk setiap octave itu merupakan angka dari 0 sampai 255. Untuk penulisan IPv4 yang benar, perlu disertakan dengan prefix. /24 itu merupakan prefix. Prefix itu menunjukkan IP yang bisa digunakan. Untuk mengetahui prefix yang benar, yaitu dengan subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Oke, kita lanjut. Di sini ada IP private dan IP public. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain-lain, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asal device connect to internet. 2. Alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. IP private menjadi 3 kelas. Setiap kelas sudah didefinisikan IP-nya. Di sini ada IP kelas A sampai dengan C. Oke. Di bawah ini terdapat dua gambar, di mana gambar tersebut adalah klasifikasi kelas dari IP public dan IP private. Untuk IP public hanya bisa menggunakan 3 kelas untuk pengujian, yaitu kelas A, B, dan C yang memiliki rank IP A 1 sampai 126, B 128 sampai 191, C 192 sampai 223. Adapun /nation atau nama lain dari prefix di sebelah kanan klasifikasi IP private, terdapat subnet masknya juga. Kelas A/8, kelas B/16, kelas C/24. IP private alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Classful addressing pengalamatan IP berdasarkan kelas. IP public alamat IP yang dapat diakses secara global dan internet. Contohnya public DNS. Classes addressing pengalaman IP tidak berdasarkan kelas. Selanjutnya ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai bisa digunakan untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Subnet mask, IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Rank IP bisa digunakan. Di sini terdapat kasus, jika saya memiliki sebuah jaringan LAN yang terdiri dari 12 PC, di sini akan menggunakan IP address kelas B. Langkah 1 menentukan prefix terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan perpangkatan 2. Jika kita memasukkan angka yang diperoleh ke dalam rumus prefix, yaitu jumlah bit dikurangi 1 angka dari perangkat yang kita peroleh. Selanjutnya menjumlahkan total IP. Kita akan fokus pada prefix dan jumlah bit. Jadi untuk rumusnya kita dapat menggunakan angka 2. Dipangkat jumlah bit dikurangi jumlah prefix. Subnet max yaitu 256. Karena jumlah keseluruhan IP address dikurangi total IP.
Lalu kita dapat menemukan IP network dan IP broadcast. IP network diawali dengan 0, kedua total IP, yang ketiga total IP. Untuk IP broadcast yaitu IP network dikurangi 1. Selanjutnya rank IP yang bisa digunakan yaitu 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Di sini ada konsep block subnet. Ada IP network dan IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Oke, kita lanjut. Di sini ada konsep blok subnet. Konsepnya yaitu sebuah gedung yang memiliki 3 lantai, misalkan pada lantai 1 memiliki 6 device. Jika 6 device tersebut terdapat pada lantai 1, itu bisa saling berkomunikasi. Tapi jika terdapat device di antara lantai 2 dan 3, itu tidak bisa saling komunikasi karena berbeda blok subnet. Di sini ada IP Pre-Encrypted Delivery Type, Unicast, On-to-On Communication, IP kelas A, B, dan C, Multicast, On-to-Many Communication, Grup IP kelas D, Broadcast, On-to-All Communication, Broadcast domain yang sama. Oke, yang terakhir ada konsep router and switch. Switch menghubungkan perangkat yang satu network. Router menghubungkan perangkat yang berbeda network. Seperti gambar di bawah ini, terdapat 2 device dengan satu network. Dapat terhubung wired maupun wireless. Yang satunya pada sisi sebelah kiri terdapat 2 perangkat dan di sisi kanan sama, tapi beda IP. Kedua sisi memiliki network yang berbeda, mengakibatkan kedua sisi tidak bisa saling berkomunikasi. Tetapi kita bisa menggunakan sebuah router sebagai jembatan agar bisa saling berkomunikasi. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.